sukses, lancar hidupnya, menjadi panutan banyak orang, selalu berguna Tuhan sesama dan keluarga saya. Nah itu saya bikin identitas untuk diri saya sendiri. Berarti saya kasih ke diri saya, oh saya ingin menjadi panutan untuk banyak orang dan berguna untuk Tuhan sesama dan keluarga saya. Dimana ini saat ini salah satunya saya lagi belajar itu. Jadi saya suka share hal kayak gini. Minggu lalu saya share di video, sekarang saya share di S1. Ini adalah cara saya zakat sedekah saya itu saya kasihnya ilmu. Nah kalian harus bikin identitas sendiri. Tugas berikutnya ambil lagi handphone, gadget atau kertas bukan Anda bikin yang seperti tadi saya bikin. Contohnya, jadi kamu siapa? Saya orang yang super positif, saya orang yang lancar hidupnya, sukses maju terus. Saya orang yang menjadi panutan banyak orang. Diberkati Tuhan, menjadi berkat untuk sesama dan untuk keluarga saya. Amin. Saya bikin seperti itu untuk diri saya. Untuk diri Anda sendiri bisa terus bikin. Identitas boleh buat. Anda bikin hari ini nggak perlu ada spek selamanya. Besok mau buat silakan, tapi untuk hari ini tolong Anda bikin. Contoh, saya mahasiswa teladan paling nomor 1 teladan di S1 Unggul. Apapun itu Anda bikin identitas Anda mau dikenal sebagai apa? Identitas itu sangat powerful kayak gini. Misalnya saya orangnya nggak sabar. Tiba-tiba saya bikin identitas, tapi saya pengen jadi orang sabar nih. Kalian pasti mikir seakan-akan kayak menyangkal ini kan orangnya nggak sabar, kok bilangnya orangnya sabar sih gitu. Nah, tapi kita terpikir, misalnya Anda ingin menjadi orang sabar. Saya adalah orang yang sabar, orang yang bijaksana, orang yang tekun, orang yang taat kepada Tuhan. Anda bikin semua identitas. Anda ingin menjadi diri Anda brandingnya seperti apa di depan mata Tuhan, di depan mata sesama. Anda tulis semua itu. Saya kasih waktu kira-kira 5 menit ya. Semuanya harus tulis. Kalian tadi itu boleh dilanjutkan di rumah atau dimanapun ya. Ini harus sekarang harus selesai. Identitas harus selesai saat ini. Siapa Anda? Saya orang yang ingin mencari berkah, mau kerja keras, legowo dalam tiap keadaan, selalu bersyukur, ingin membuat orang senang. Siapa Anda? Saya orang yang menghadap Tuhan. Saya orang yang bijaksana dalam mengambil setiap keputusan. Siapa Anda? Saya orang yang menghadap Tuhan. Saya orang yang bijaksana dalam mengambil setiap Legowo keputusan. dalam tiap keadaan, selalu bersyukur, ingin membuat orang senang. Siapa Anda? Saya orang yang ingin mencari berkah, mau kerja keras, legowo dalam tiap keadaan, selalu bersyukur, ingin membuat orang senang. Sekali lagi, siapa Anda? Saya orang yang ingin mencari berkah, mau kerja keras, legowo dalam tiap keadaan, selalu bersyukur, ingin membuat orang senang. Yuk, berikan tepuk tangan untuk kalian semuanya. Silakan duduk kembali. Cara ini sangat efektif tulis. Taruh suatu mungkin kertas HVS atau folder atau apapun itu. Kalau saya pribadi, saya tempelkan di lemari baju saya. Jadi kalau saya buka lemari baju, wah identitas saya kelihatan. Kebanyakan otak bawah sadar saya trigger bahwa saya ingin menjadi panutan banyak orang, menjadi berkat, diberikan Tuhan juga, menjadi berkat untuk sesama dan keluarga saya. Wah, rekam terus. Anda lakukan ini tiap hari. Jadi kalau lagi sadar Anda bisa baca, kalau nggak bisa baca Anda tempel saja mungkin di atas tempat itu. Kalau saya lemari baju, kesukaan saya itu di lemari baju saya pasti lihat. Kalau dulu saya foto wallpaper handphone saya bikin identitas saya. Jadi tiap kali saya lihat, oh ya ini bikin identitas saya. Tapi gara-gara saya tulis terlalu panjang, yang tertulis di kamera itu kelihatan terlalu kecil, jadi kadang-kadang nggak baca. Nah itu satu. Kedua, kata-kata mempengaruhi kita. Saya mau kasih satu jurus lagi, jurus yang mendalam. Kalau yang ini kebetulan saya belajarnya sama Anthony Robbins. Waktu itu Anthony Robbins itu salah satu motivator juga. Waktu itu dia ada ke Singapura, saya coba ikut, saya melihat dia ada satu jurus namanya incantation. Dia tahu apa nih incantation? Oke, belum ada yang dengar. Nah, incantation itu secara singkat atau secara gampang gini. Kalimat-kalimat yang sudah kita susun dan kita ingat lalu kita katakan
katakan berulang-ulang kepada diri kita. Hampir sama kayak identitas, tapi identitas itu kan lebih panjang, komplit banget. Kalau incarnation itu mungkin versi singkatnya. Versi singkatnya yang langsung men-trigger kita untuk menjadi langsung potensi kita langsung meledak, langsung membuat energi kita langsung keluar begitu saja. Contoh, salah satu kalimat incarnation dari Anthony Robbins, dia bilang, all I need is within me now. Apa yang saya butuhkan sudah ada dalam diri saya. Jadi begitu Anda mengalami kesulitan, Anda mengalami sesuatu hal yang tidak mudah, Anda mengalami sesuatu yang tidak nyaman, Anda tidak bisa bilang, all I need is within me now. Semua sudah ada dalam saya. Lalu tinggal bagaimana cara saya mengelolanya saja supaya mendapatkan output yang benar. Itu adalah kalimat incantation. Itu Anthony Robbins. Kalau saya bikin lagi misalnya. Tiap hari saya bahagia saat lancar kaya, bahagia saat lancar kaya, bahagia saat lancar kaya. Itu saya langsung bikin terus di dalam otak saya. Berarti tiap hari saya harus tambah bahagia, saya harus tambah sehat, saya harus tambah lancar semua urusan saya, dan saya harus tambah kaya. Kaya tidak berarti harus materi, bisa juga di materi. Kaya itu lebih luas. Saya mikirnya lebih luas lagi situ. Bahagia saya lancar kaya, tambah bahagia, tambah sehat, tambah lancar, tambah kaya. Tugas berikutnya kalian adalah menuliskan incantation Anda. Ditulis aja, yang ini tidak sepanjang identitas. Kalimat tertentu yang begitu Anda trigger, Anda lagi merasa susah, Anda merasa gundah gulana, Anda langsung trigger ini ke otak Anda, sehingga Anda langsung tercas baterainya seketika. Anda mohon bikin yuk, kita bikin incantation. Harus pribadi masing-masing ya, jadi boleh nyontek, maksudnya ya boleh nyontek sih, tapi lebih baik dari pribadi Anda yang bikin. Kami itu untuk karakter Anda sendiri. Contohnya ada orang yang saya kenal, Pak TDW, yang saya sempat ikut juga. Kalau beliau itu selalu mengatakan pertamanya bijaksana dulu. Oh berarti incantation pertama yang paling bijaksana, baru saya lupa dia urutannya apa karena saya nggak tahu ingat itu. Bijaksana, mungkin ceria, kaya, sehat, nah seperti itu. Nah itu trigger terus. Jangan khawatir, Anda bisa upgrade kapanpun juga. Saya aja udah upgrade ini beberapa kali, bersering banget. Maka saya sampai bikin lagu untuk incantation biar saya menggunakan dan seperti itu. Itu hanya untuk men-trigger saya mengingat Anda bisa bikin lagu, Anda bisa bikin puisi, Anda bisa bikin apapun juga. Itu untuk men-trigger Anda. Begitu Anda butuh cas baterai, Anda tinggal cas aja, panggil. Oh saya mau panggil ini, langsung tercas. Sudah semuanya? Sudah semuanya? Ada yang belum? Yang belum angkat tangan. Satu. Nah, amalkan sekali lagi. Yuk, sekali lagi kita nyanyi semuanya. Ayo, yuk. Semangat. Ini bisa berubah hidup Anda ke depannya. Begitu saya bilang 1, 2, 3, go, Anda langsung sebutkan incantation Anda. Singkat aja, tapi lebih baik dengan suara yang sangat kencang, biar Anda energinya langsung dapat. 1, 2, 3, go! 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 Oke, berikan tepuk tangan dulu. Hari ini saya kasih Anda 2 senjata untuk menghadapi kehidupan. Yang satu adalah identitas, Anda sudah bikin, Anda bisa. Satu lagi adalah incantation. 3 senjata, satu lagi adalah kata-kata negatif. Senjata sudah saya berikan, tinggal kalian asah. Pisaunya sudah saya berikan, tinggal kalian harus asah pisau tersebut supaya bisa lebih tajam, makin tajam ke depannya. Berikan tepuk tangan dulu kepada Anda. Nah, saya mau kasih contoh incantation yang ini kebetulan agak panjang. Kita mau sebut ini bersama-sama supaya wah, kok kayaknya saya tetap bisa ya. Ini gara-gara ini saya mungkin salah satunya dulu gara-gara ini juga. Ulangin kata-kata saya dengan lantang dan keras. Saya adalah pemenang. Inilah saat saya bersinar. Di masa tidak mudah pun saya maju pesat. Apalagi di masa muda, saya maju makin melesat. Saya adalah master dari pikiran dan perasaan saya.
Akan saya buktikan hasilnya semua. Sekali lagi, kali ini dengan tangan kanan di dada. Biasanya efeknya lebih enak kalau lagi ngomong seperti ini. 1, 2, 3. Saya adalah pemenang. Inilah saat saya bersinar. Di masa tidak mudah pun, saya makin besar. Apalagi di masa muda, saya maju makin besar. Saya adalah master dari pikiran dan perasaan saya. Akan saya buktikan hasilnya semua. Berikan tepuk tangan, boleh dipotong kalau mau, boleh dicatat, boleh Anda bikin yang versi Anda sendiri. Setelah ini pun saya ambil, saya ubah dikit sih, saya ambil dari Gladiator-nya supaya kita semua bisa lebih banyak. Boleh next. Terakhir, ini adalah contact information saya. Apabila ada yang ingin memberikan kritik, saran, hujatan, atau apapun itu, jadi mati atau apa, ya bisa ke WhatsApp saya di situ atau email saya dan website saya juga. Mungkin bisa, siapa tahu saya bisa membantu Anda di tempat lain di masa mendatang. Hanya dengan kata-kata ini sangat powerful. Saya pernah sembuhkan fobia orang hanya dengan kata-kata dari jarak jauh pakai telepon, fobianya semua sampai sekarang. So powerful. Begitu kita mainkan kata-kata, subconscious kita, anchor-nya kita mainkan, selesai sudah. Banyak masalah bisa kita selesaikan. Nextnya masih ada ya? Oh sudah habis. Oke. 5 menit, tapi saya pengen gini, ada yang mau tahu kenapa saya bisa ke Jepang? Yang mau tahu angkat tangannya? Oke, berarti saya soalnya kalau nggak diangkat tangan, cuma saya cerita udah banyak. Nah, ini adalah salah satu kisah turning point saya juga. Dan ini, jadi saya cerita dulu, saya adalah lulusan IT di BINUS, Nusantara University. Waktu itu, begitu lulus kuliah, saya kerja di salah satu perusahaan Sinarmas. Di Sinarmas, saya baru kerja kurang lebih 3 minggu. Kemudian, dulu itu masih ada zaman Yahoo Messenger loh. Ada pernah tahu nggak YM itu? Iya, Yahoo Messenger saya dulu sempat pakai. Teman saya dari BINUS, tiba-tiba YM saya bilang, Dad, lu tahu nggak tuh, BINUS lagi buka kesempatan kerja di Jepang loh. Mau ikut nggak? Pikir, wih, keren banget nih bisa kerja di Jepang. Sebenarnya bukan Jepangnya yang keren, saya nggak peduli Jepangnya. Saya cuma mau saya kerja di luar negeri, dimanapun itu. Kalau bisa berbahasa Inggris, supaya nggak usah belajar bahasa aneh-aneh lagi. Dan ini kan Jepang, wah, ya, tapi boleh lah daripada nggak ada. Ya udah, saya telepon BINUS cari informasi. Ternyata untuk ikut proses seleksinya itu butuh waktu mungkin sekitar 10 hari. Jadi saya harus 10 hari bolos kerja hanya untuk ikut seleksi ke Jepang. Gak mungkin toh. Bisa bayangin nggak, saya baru masuk kerja di Sinarmas lagi yang gede itu. Terus masa saya bolos izin 10 hari, gaji aja belum dapat, belum 3 minggu kerja bisa, belum ada gaji belum perlu. Saya pikir gimana ya, tapi ya sudah, saya pertaruhkan aja karena saya bilang saya mau itu, saya pengen kesempatan kerja di luar negeri. Waktu itu saya pada fokus bilang ke bos saya, bos, saya pengen resign. Kaget kan, baru masuk 3 minggu kenapa Anda resign? Oh, saya bilang, saya ingin mendapatkan kesempatan lain, lagi ada kesempatan terbuka, izinkan saya mengambil kesempatan ini. Dia nanya lagi, kamu sudah pasti dapat, sudah pasti berangkat? Lalu saya bilang, ya belum lah bos, belum ikut seleksi, baru mau ikut seleksi, yang mana tahu lolos atau enggak. Kemudian kita nggak boleh, ya, gawat, nggak dibolehin. Besoknya, nggak, malam itu saya pulang, saya mikir lagi, gimana ya, beneran nggak dibolehin resign, apa tetap resign atau gimana? Akhirnya saya putuskan tekad, kayaknya saya bisa deh kalau ini kerja, jadi saya tetap resign aja. Yang penting saya yakin, nah kenapa saya yakin saya bisa ke sana. Saya resign, saya beneran ikut proses seleksinya. Di hari terakhir saya resign, bos saya yang tadi udah marah-marah banget karena saya mau resign, dia bilang ke saya gini, ya udah, kamu saya dukung. Kalau saya sudah berkeluarga, sudah punya anak istri, punya bayi tanggungan, saya tidak akan berani mengambil resiko-resiko yang seperti kamu. Tapi kamu masih muda,
masih sendiri, masih bisa banyak jalan terbuka, ya sudah kamu ambil yang menurut kamu terbaik. Wah, terharu saya. Kata-kata itu sangat berpengaruh. Kata-kata itu sangat bikin saya terharu. Dan itu bikin motivasinya makin tinggi, semangat saya makin naik. Nggak saya sangka bos yang tadinya marah-marah kayak gimana, pas saya udah mau keluar, boleh juga nih bos. Saya keluar, ikut seleksi. 500 orang turun jadi kalau nggak salah 50-an orang masih lulus. Wah, keren. Makin naik kan. 50 orang potong lagi jadi 32 orang. Oh, masih dapat. Waduh, rasanya sudah naik. Semangatnya sudah 5 lebih. Dari 3 itu om ke 16, jadi 14 orang 2 cadangan, 16 terakhir. Saya nggak dapat. Saya nggak lulus sama sekali. Nama saya nggak ada. Saya telepon ke dinas. Hasil 16 orang itu, waduh. Sebenarnya sih udah tahu kalau saya udah lihat 16 namanya kan udah pengumuman kan, tapi saya mesti sengaja nanya, Bu, hasilnya udah keluar belum? Loh, kamu udah diteleponin belum sama pihak kampus? Saya bilang belum sih Bu. Ya kalau belum artinya kamu nggak dapet. Kalau dapet kamu sudah ditelepon dan besok sudah datang. Oh besok ya ada datang. Iya kan besok pelantikan ya, dia bilang gitu. Gitu. Saya tetap nekat besoknya tetap datang ke pelantikan, tapi kelihatannya dari jarak jauh. Pelantikan di ujung sana, saya dari ujung sini lihatin aja. Saya mau lihat bukan 16 orang lulus tuh kayak apa sih? Masa saya tahu mana nih 16 orang nih yang mengalahin saya. Saya lihat, oke gini mukanya nih. Terus disitulah yang bikin saya berubah kan sampai saya ngomong ke diri saya benar-benar hanya mengenai kata-kata. Saya bilang ambil bidan, saya akan di sana. Dalam hati saya ngomong itu siap hari. Saya akan di sana, saya akan buktikan, saya akan yang terbaik di sana. Di situ saya bisa dua pilihan. Yang satu saya bisa pilih saya nyerah. Saya bilang sudah bukan jodoh saya, bukan rezeki saya cari lagi tempat lain. Itu satu. Atau satu lagi saya pilih untuk saya tetap bilang, kenapa saya bilang ambil bidan? Saya akan di sana kok. Saya memilih untuk bilang ambil bidan. Malamnya muncul ide gila. Wah, kan waktu kita di interview kan ada dapat banyak kartu nama orang Jepang ya. Satu-satu saya email dengan bahasa Inggris. Waktu itu belum bisa bahasa Jepang, sekarang udah pasti. Kalau dulu cuma bisa bahasa Inggris. Intinya saya cuma ngomong gini, I'm the best candidate for this job. I really want this one. Please give me another shot, give me another chance. I will prove to you that I am the best candidate for your company. Kurang lebih kayak gitu saya ngomongnya. Kata-kata. Saya bisa memilih kata-kata lain, tapi saya cuma bilang I'm the best. Saya pilih kata-kata itu, saya masukin. 1 minggu berlalu, 2 minggu berlalu, 1 bulan berlalu, 10 bulan berlalu. Wah, hidup sudah stres waktu itu karena waktu itu mama saya masih hidup. Mama saya sempat ngomong, kamu kayak kemarin udah lagi kerja ya sama perusahaan gede. Kok berhenti sekarang malah nganggur? IP tinggi-tinggi nganggur. Ya, itu takkan. Saya bisa pilih tuh. Wah, saya mau kena di sini atau saya pilih asli lain. Saya pilih asli yang lain. Ya udah, saya cuma bilang, dia belum tahu aja, mama belum ngerti aja. Apa nanti saya berikan, saya bisa bagus lagi. Pada suatu malam setelah 2 bulan berlalu, malam-malam jam 8 saya ingat, jam 8 malam ada dari pihak kampus telepon. Mama saya angkat, mama saya bilang, ada telepon dari kampus itu. Oke, saya angkat. Dari sana dia nanya, loh, ini jadi bukan yang ikut program sekian bla bla bla. Oh iya betul, saya ikut gelombang 1, tapi kemarin kan saya nggak dapat. Saya nanya, itu kapan buka gelombang kedua? Biarkan saya jadi orang pertama yang ikut gelombang kedua. Saya cuma ngomong kayak gitu. Terus tiba-tiba dari pihak sebelah langsung ngomong, sebenarnya programnya sudah mulai jalan. Tapi kalau kamu mau, besok kamu datang aja jam 8 pagi di kampus. Kamu ikut kejar ketertinggalan kamu. Saya yakin kalau kamu pintar, emang kamu bisa kejar kok. Oh ya, terima kasih. Ternyata, ingat tadi cerita saya 14 pertama 2 cadangan, 3 orang mengundurkan diri. Apa alasan? Yang satu, gak dibolehin pacar. Yang kedua hampir sama, gak dibolehin mama. Yang ketiga hampir sama ya, entah gak dibolehin pacar, gak dibolehin papa, gak boleh mama. Padahal jelas-jelas waktu lagi seleksi udah jelas-jelas tertulis sudah mendapatkan izin orang tua dan sudah tanda tangan, tapi tetap aja. Ya tapi ya itulah dari diri saya.
Akhirnya saya masuk program itu, saya buktikan bahwa saya terbaik. Karena saya ngomong ke diri saya, I will the best candidate, dan saya buktikan kata-kata saya itu, saya buktikan saya dari nol situ menjadi orang yang benar-benar yang terbaik, terkuat, dan bahkan yang bikin pertama kali ke sana. Karena pengirimannya akhirnya dari dua kota, yang satu yang lebih pintar, yang satu yang agak kurang aja. Saya masuknya dari lebih pintar, yang paling pintar pula di situ. Jadi saya udah buktikan I am the best candidate. Begitu saya sampai di Jepang, orang Jepang kan ada yang jemput, kamu Denny ya? Iya. Kamu tahu nggak kenapa kamu ada di sini sekarang? Oh iya. Ya, kenapa ya? Maksudnya gimana dong? Kamu ingat email kamu 1 tahun yang lalu? Oh iya, pelatihannya 1 tahun baru akhirnya. Terus, oh iya, ingat dong. Itu kan saya email itu saya tulis dalam keadaan desperate, saya nggak ngerti. Pokoknya saya yakin aja, saya dengan kata-kata saya yakin saya bisa gitu. Ya, sebenarnya begitu kami kekurangan 1 orang, kan 3 orang mengundurkan diri, 1 spot kosong. Kita bingung mau pilih siapa. Terus nggak sengaja kita lihat emailnya kamu. Terus dia bilang, nggak ada loh yang kirim email kayak gini ke kita, yang berani banget gitu. Siapa kamu ya? Siapa bisa berani kirim email ke presiden segala? Ya kan? Dia bilang, nggak ada yang berani melakukan hal seperti ini. Saya lihat semangatnya, kayaknya ada di semangatnya bagus juga, hebat juga. Boleh deh, akhirnya saya bilang, saya kasih kamu kesempatan, dan ternyata kamu bisa buktikan ya. Dalam hati saya, wow, malam itu, apabila saya nggak kirim email, apabila saya nggak berkata kepada diri saya bahwa saya bisa, apabila saya nggak berkata bahwa, oh I am the best, ya, saya nggak di sini. Saya udah, hidup saya sudah butterfly effect, udah nggak seperti ini sekarang gitu. Berkat saya bisa ke Jepang itu, menurut saya berbuat lumayan baik dari sisi personality, psikologi saya makin meningkat, kedisiplinan saya makin bagus, saya makin tahu budaya yang mereka, dan saya kawinkan budaya yang bagus dari Jepang dengan dari Indonesia. Mohon maaf yang jeleknya banyak di situ, di sini yang jelek juga banyak. Saya cuma ambil yang bagus-bagus saja. Saya masuk ke sini bisa bekerja di 4 perusahaan multinasional di berbagai posisi. Sekarang saya bisa bertemu banyak orang-orang juga berkat dari posisi sebagai guru bahasa saat ini, dan saya sangat bersyukur, saya sangat happy banget dengan kehidupan saya. Hanya gara-gara kata-kata. Jadi kalau dibilang change your words, change your life, oh saya sangat setuju. Saya living proof, bukti nyata. Banyak terjadi kayak gitu. Satu lagi, tadi saya cerita ya penderitaan yang titik nadir saya. Saya mau married, berapa bulan lagi tiba-tiba diputusin, gak ada sebab, sampai sekarang saya nggak ngerti sebabnya. Gak ada orang ketiga ya, bukan orang ketiga. Jadi pokoknya tak kenapa tiba-tiba break. Lalu bisnis saya, salah satu investasi saya gagal total, ratusan juta menghilang. Kemudian mama saya meninggal dalam 2 bulan berturut-turut kejadian down. Seakan-akan gini, kehidupan itu jam. Kalau lagi main tinju itu jam, kena kok. Belum KO, jam lagi, belum KO. Sentil sekali, gitu. Yang ketiga, mama saya meninggal, saya kena. Sama kayak teman saya tadi, papanya. Pas mama saya meninggal, saya kena. Pada waktu papa saya meninggal, saya nggak separah. Wah, down. Karena efeknya luar biasa. Sebelum mama meninggal, ada kejadian ini, ada kejadian ini, ada kejadian ini. Banyak sekali. Nyampur. Oh, itu down. Makanya tadi saya bilang, saya mau ajarin kata-kata positif, identitas apapun. Semua itu nggak guna begitu kali lagi downnya itu, emosinya langsung ngambil alih perasaan. Untuk itu aku butuhkan yang satu yang namanya anchor untuk membalikan semuanya itu. Nah di situ saya belajar, oh saya nggak boleh down seperti ini. Anchornya harus saya kembalikan. Apa nih hal-hal apa nih yang bisa bikin saya naik lagi? Hal-hal apa nih? Kata-kata apa nih positif apa nih yang saya bisa lakukan? One extra mile yang saya lakukan. Karena kata-kata mempengaruhi pikiran perasaan kita energinya negatif, atau tarik energi negatif. Contoh, waktu saya lagi down, setelah mama saya meninggal, beberapa lama itu saya down, kerjaan saya nggak kerja. Saya waktu down itu sampai 6 bulan lebih kerjaan saya itu nggak kerja, benar-benar kerjaannya itu nggak beres gitu. Maksudnya income-nya, order yang datang nggak terlalu banyak gitu. Begitu saya udah bisa bilang, oke, sudah relief, saya sudah ikhlaskan, belajar ikhlaskan, kasih memberi arti, taruh di otak kita. Oh ini tanda mau naik kelas. Sekali lagi pakai, udah berapa kali saya ngomong, ini tanda saya mau naik kelas. Langsung semuanya udah ikhlas, income lancar lagi, job-job datang, order-order langsung berdatangan lagi. Padahal kayak magic aja. Hanya gara-gara kita memikirkan sesuatu yang baik, positif, tiba-tiba kita semua.
tanpa game, terus terang tidak akan bisa memperoleh IPK tertinggi saat itu di BINUS. Ini sedikit sharing aja cara belajar saya. Kebetulan saya tipenya tipe kinestetik, saya harus bergerak seperti ini. Kalau tipe kinestetik sambil bicara berarti perasaan saya lebih dominan. Sehingga kalau saya belajar, saya harus dalam kondisi happy. Kalau nggak dalam kondisi happy, belajar 1 jam 2 jam itu nggak masuk. Kalau saya kondisinya happy, endorfin saya naik, saya tahu bagaimana cara strength, kekuatan Anda di mana. Contohnya, kalau auditori berarti lebih suka dengerin sesuatu. Biasanya kalau belajar harus dengerin musik. Kalau nggak dengerin musik, nggak masuk, saya harus dengerin sesuatu. Begitu mendengarin sesuatu, otaknya dirangsang sehingga dia bisa menyerap lebih banyak informasi. Yang terbalik dari auditori adalah visual. Visual ini agak lumayan serem karena dia benar-benar harus lihat dong, nggak boleh ada suara kiri kanan. Jadi kalau dia belajar, ada suara ketok-ketok dikit, wah ya udah. Tadi hafal apa udah nggak tahu semuanya, dia visualnya kuat. Visualnya saking kuatnya dia di distract sedikit pun dari suara dari mana-mana langsung hilang semuanya. Kalau saya saat ini auditori kinestetik, biasa orang campuran 2 hal, yang satu didominan dikit, yang satu agak sedikitnya. Kalau dulu saya visual kinestetik, saya berubah sekarang menjadi auditori kinestetik. Ini mungkin tambahan kalau misalnya mau memperoleh cara belajar yang makin menggiatkan Anda ke depannya bisa memperoleh prestasi. Salah satu cara saya gitu contohnya. Zaman saya dulu ada game namanya Counter Strike sama Dota, saya nggak tahu anak-anak sekarang sudah lihat atau enggak. Saya adik sama Counter Strike. Kalau saya main Counter Strike itu saya bisa 8 jam nonton. Waktu SMA makanya saya hampir nggak lulus ya. Gara-garanya pasti bisa. Tapi karena kejadian ini main kebablasan. Maunya mainnya setengah jam, mainnya 2 jam. Tiba-tiba udah tengah malam, wah udah ngantuk nih. Senang sih senang, tapi ngantuk juga nggak ngerti kan. Tapi harus konsisten kita. Ini caranya saya belum tentu harus diikuti. Berarti saya sudah main 2 jam, saya harus belajar lagi minimal 2 jam, kalau bisa 4 jam. Sekarang sudah jam 12 malam, berarti saya tidur bangun jam 5 pagi, belajar 2 jam sampai jam 7. Masih bisa. Dan itulah salah satu teknik yang saya gunakan karena saya sudah tahu strength saya di mana. Saya sudah tahu bagaimana saya bisa menghafal dengan sangat cepatnya, bagaimana saya bisa menyerap informasi, short-term memory-nya bagaimana dirangsang, itu saya sudah tahu. Nah ini adik-adik sekarang juga harus tahu di situ. Kemudian kata-kata benar saya sangat dominan. Saya ada cerita lagi lucu. Tadi saya sudah bilang ya, kadang saya ketemu orang dalam waktu kurang dari 3 menit, saya sudah tahu nasibnya kayak gimana. Yang gara-gara tadi saya cuma nanya, apa kabar? Dari dia jawab apa kabar, saya kira-kira tahu ini nasib orang 30 tahun lagi kemana. Contoh lagi kayak gini, tahu BCA prioritas ya? Kalau BCA prioritas itu di kota-kota kecil, kalau Jakarta sih dia lantainya tersendiri biasanya. Jadi BCA biasa, BCA prioritasnya ada di lantai 2 atau lantai 3. Jadi biar nggak ngumpul, nggak jadi satu. Tapi kalau ada kota-kota kecil yang bukan Jakarta, yang agak pinggiran tapi masih ada BCA prioritas, mereka biasa satu lantai karena biasanya terlalu kecil. Satu lantai biasanya cuma ada 3 loket, 2 loket biasa, satu lagi loket prioritas yang harus selalu kosong. Karena kalau orang prioritasnya datang, dia harus ke sana kan. Tapi kalau misalnya orang prioritasnya lagi nggak ada dan satpam atau talent kalian, oh ya udahlah, ini 2 terlalu banyak, dia bisa membagikan itu jadi 3 baris langsung dipakai semuanya. Ada kejadian, ini kejadian kisah nyata. Pada suatu waktu ada orang lagi mau ngantri. Dia lihat oh prioritasnya kan kosong, saya mau ngantri sana. Ya udah nanti lama, tiba-tiba nggak lama kemudian ada satu orang nasabah prioritas datang. Ya namanya nasabah prioritas dia kan harus didahulukan. Dia langsung masuk dan berarti orang yang sudah ngantri selama 1 jam ini atau hampir 1 jam ini tersingkir kan. Dia harus menunggu lebih lama daripada yang prioritas itu. Langsung dia marah-marah di satu bank itu, dia teriak-teriak, dasar orang kaya, asu apa ya, banyak dengan segala macam kata-kata yang tidak bagusnya itu. Dari situ kan saya lihat, saya sudah tahu nih, oh dia mengasosiasikan orang kaya dengan asu atau binatang lain. Berarti hidup dia 30 tahun ke depan orang juga tidak akan menjadi kaya. Kenapa? Dia kan nggak mau jadi asu. Ada nggak sih yang menjadi asu yang nggak ya? Orang dasar orang kaya asu itu otak bawah sadarnya langsung gerak. Orang kaya itu asu. Oh, saya bukan asu. Jadi saya nggak perlu jadi orang kaya. Hanya
hanya dari mindset itu saja itu kita bisa tahu nasib orang seperti apa, kita bisa langsung tebak. Itu so powerful, kata-kata itu so powerful, benar-benar terjadi. Boleh di next, saya sampai lupa ada presentation slide. Teorinya seperti ini, kata-kata. Kata-kata itu mempengaruhi perasaan kita. Bisa lihat satu dari pilihan kata, contoh. Kamu bodoh. Sama satu lagi, saya bilang, kamu kurang pintar. Enak mana perasaan? Sudah pasti yang kedua kan ada kata pintar. Otak kita kan mau ada kata kurang atau ada pintar atau kata bukan, dihilangin aja. Oh ada kata pintarnya, ada pintar, ada rasa pintar, enak gitu. Daripada kamu bego. Nah, perasaan itu langsung berpengaruh. Contoh kayak gini, yang paling sering kalau kita berkendara naik motor atau naik mobil sini disaling sama orang. Dasar wah, itu kan langsung keluar ya. Kita emosi langsung sesaat langsung keluar. Tapi kita ingat, wah, tapi saya nggak boleh kayak gitu. Kalau saya kayak gitu, berarti pilihan kata-kata saya akan mempengaruhi nasib saya ke depannya. Nah, mulainya kita ubah contohnya. Saya disaling orang, karena masih belum berhasil sih, tapi udah mulai mungkin ya. Terus saya disaling orang, saya bilang, orang kurang pintar dibanding dulu. Kalau dulu saya langsung buku-buku, wah gitu, pas saya lagi masih ya masa lalu. Nah seperti itu hanya dari pilihan kata-kata. Kedua, susunan kata-kata. Hanya beda susunan, faktanya sama, perasaan bisa berubah. Contoh, saya makan bakmi sambil berdoa. Satu lagi, saya berdoa sambil makan bakmi. Mana yang kira-kira lebih enak? Betul, faktanya gimana? Faktanya kan orangnya lagi makan bakmi, orangnya juga berdoa. Faktanya tidak lepas dari satu fakta yang sama diceritakan dengan dua susunan kata yang berbeda. Feeling kita tiba-tiba berbeda. Kalau saya bilang saya makan sambil berdoa, orang kan bilang dia suci banget orang ini. Sambil makan ingat Tuhan mau berdoa, wow keren deh. Tapi kalau dibilangnya ini orang berdoa sambil makan bakmi, dasarnya orang tidak takut Tuhan ya. Lagi doa yang harusnya khusyuk seperti ini malah makan bakmi. Faktanya sama. Kalau sadar satu fakta yang sama, kamu bicaranya susunannya diubah dikit, perubahannya berbilangnya. Jadi kita harus sadari kata-kata itu sangat dominan terhadap perasaan kita. Berikutnya nada suara, tekanan tinggi, rendah, intonasi. Kalau sinetron atau ya atau mungkin sudah pernah alami, sudah pernah pacaran di sini? Ada yang lagi pacaran? Ada yang lagi pacaran? Angkatan? Oh, berarti darah-darah semua ya, oke. Kalau lagi pacaran itu ya, nggak tahu udah alami atau enggak. Misalnya lagi berantem, terus yang si cowok egonya lagi tinggi, lagi kesel. Yang cewek juga mancing terus. Terus dipanci-panci terus cowok bilang gini, tapi saya sayang kamu, tau nggak? Ini tanda saya sayang sama kamu. Kira-kira gimana? Nggak ada suaranya. Yang cewek, ya saya mau nanya pihak wanita di sini. Pihak wanita, pihak perempuan di sini, kalau pacar Anda seperti itu kepada Anda rasanya ini pacar sayang sama saya atau enggak? Hanya dari nada suara. Yang cowok hello, lagi ini berpengaruh kepada masa depan generasi kalian. Kalau misalnya ya semoga tidak berantem. Ya kalau berantem itu ke pacar, mau gimana pun juga kita tetap tidak boleh bersifat kasar. Memang benar mungkin kita bilang, oh ini sayang sama kamu, tau nggak? Bodoh gitu. Misalnya ya, itu harus bukan sayang. Dalam hati kan kita dari itu mah bukan sayang, itu namanya marah, monyong gitu. Iya dong, marah sama sayang itu sama-sama perasaan yang sangat besar gitu. Karena kita lagi nggak itu kita dimarah, itu kita disayang gitu. Nah ini juga harus diperhatikan. Kata-kata contohnya di pacaran gitu. Cowok nanya ke cewek, mau makan di mana? Atau mau kemana kita malam ini? Mau makan di mana? Mau nonton atau mau ngapain? Ceweknya bilang, terserah. Ada nggak sih? Terus cowoknya, oh terserah. Yaudah. Terus misalnya dia memutuskan dia mau nonton atau
tertentu atau di mana gitu. Pengennya makan yang satu karena kalau nonton saya kita nonton dulu baru abis nonton baru makan. Padahal ceweknya bilang di dalam hati dia nggak bilang langsung dalam hati saya makan. Terus dia kasih kode, kasih signal, si cewek ini kasih signal kode. Sayang, kalau yang restoran yang baru buka di pinggir jalan itu kayaknya rame ya, enak ya kayaknya ya. Terus yang si cowok bilang apa? Oh, ya udah, iya kali, saya belum pernah sana. Gak nyambung, kodenya gak ketangkep, kodenya gak nyambung. Dia bilang sebenarnya dia pengen makan, tapi cowok gak tahu. Bilang, oh, ya gak tahu, oke. Ya udah, tetap ke bioskop buat nonton. Akhirnya jadi berantem. Komunikasi kata-kata. Ya ampun, ini sangat penting. Dari sini sampai ke depannya, sampai kalian tua, sampai kalian mati, yang namanya communication skill ini ilmu terpenting yang harus kalian miliki. Jadi beruntunglah kalian yang ada di sini hari ini. Berikan tepuk tangan dulu. Contoh lain, kali ini kembali cewek mau dengan cowok, ceweknya suka nih sama cowok ini. Terus ceweknya datanglah dengan, sekarang zaman emansipasi wanita ya, jadi banyak cewek yang nembak cowok sekarang. Jadi ceweknya pengen nembak, tapi belum langsung nembak, dia cuma ngomong, hari Jumat nanti malam ada waktu free nggak? Ada film bagus tuh, atau dia bisa bilang ada tempat restoran baru buka, ada tempat atau apa dia pengen melihat, ada acara apa. Terus si cowok bilangnya gini, oh saya nggak bisa, saya udah ada janji. Yang cewek biasanya, saya mau nanya cewek, kalau digituin biasanya langsung mundur atau gimana? Yang wanita langsung mundur atau masih terus? Coba yang langsung mundur dan merasa sudah tidak ada harapan, angkat tangan kanannya kalau digituin sama cowoknya. Bukan cowoknya, maksudnya digituin sama orang yang mau dikejar. Karena gini, cowok itu ngomong berdasarkan logika. Jadi kalau cowok ngomong, saya hari Jumat ini ada acara, saya tidak bisa. Artinya apa? Artinya benar memang Jumat itu ada acara gitu. Bukan berarti saya tidak suka kamu undang saya. Saya suka-suka aja kamu undang saya. Sayang sekali Jumat ini ada acara. Oke, jadi kalau si cewek yang kita dia harus tanya lagi. Oh, kalau Sabtunya? Kalau minggunya? Kalau minggu depannya? Kalau udah berkali-kali ditolak terus ya itu berarti memang ada maksud lain, memang sudah tidak suka. Tapi kalau misalnya dari pertama saja dia sudah mundur, berarti kan yang kemungkinan bisa menjadi harmonis atau sesuatu yang indah di masa depan hilang begitu saja. Hanya karena communication skill-nya tidak bagus. Hanya karena dia merasa kalau cewek itu gini, rahasia cowok sama cewek komunikasi ya, kata-kata. Cewek itu cuma pengen dimengerti, cowok itu cuma pengen dihormati. Asal cuma tahu dua ini doang, udah hidup kalian dengan pasangan kalian atau ya itu nggak akan ada masalah besar. Yang satu ingin dimengerti, yang satu ingin dihormati. Jaga saja, jangan sampai batas itu terlewati. That's it, so easy. Lalu keempat, gestur, gerakan tubuh. Kalau hari ini kan topik kita change your words, change your life. Jadi fokusnya lebih kata-kata, ini sebagai informasi tambahan saja kalau gestur. Contohnya gini, kita bisa ada kata dasar bajingan. Kata dasar bajingan ini negatif atau positif? Sesuatu yang jelek atau gimana? Jelek kan? Tapi kalau kata dasar bajingan ini dilakukan sesama geng-geng cowok, bisa sambil dirangkul, dasar bajingan kamu. Gimana? Sesuatu yang bagus atau jelek? Kita dengar pun nggak marah karena kita tahu bahwa dia hanya sedang bercanda. Dia sedang mengolok-olok saja. Ini adalah cara bertemannya yang mungkin ala-ala geng cowok yang suka ngomong agak kasar. Nah itu bukan sesuatu yang harus bersifat negatif. Hanya 4 ini saja, sebenarnya 3 paling atas yang saya ingin tekankan. Pilihan kata, susunan kata, sama nada suara. Ini aja sudah mempengaruhi kita. Saya pengen cerita lagi kisah nyata seminggu yang lalu. Kalau saya tuh suka buka Facebook, lagi lihat ada teman ulang tahun, saya message ke dia, happy birthday, gitu. Ini minggu lalu terjadi. Lihat, oh ada yang ulang tahun nih, nggak gitu deket tapi tahu gitu. Cuma kan teman Facebook kita nggak tahu deket juga. Dia cuma bilang happy birthday, bla bla bla. Terus, tapi saya udah mulai curiga. Dia posting di Facebook dia
banyak hal-hal yang negatif, padahal itu hari ulang tahun dia. Banyak hal-hal yang kurang enak dibaca di Facebook dia. Ya saya sih masih diam-diam aja, saya sih nggak kepo ya kalau mau cari tahu urusan orang lain. Entah kenapa terus dia malah ya private message ke saya, ternyata bilang begini ada masalah. Saya bilang emang kenapa sih kamu kok negatif banget tulisan kamu? Maksudnya ada apa nih? Nggak seharusnya di sosial media kamu memperlihatkan kamu kayak ada something wrong gitu loh. Apa itu kan sesuatu yang lemah gitu. Cewek-cewek yang hati-hati, jangan kalau lagi galau, kalau lagi merasa perasaannya sedang bunda, lagi pengen terpakai itu, jangan ke sosial media, yang melihat ke teman-temannya aja. Kalau ke sosial media udah ketawa itu nggak bisa dihapus lagi, orang bisa screen capture. Ini satu pelajaran. Kalau cowok biasanya agak sih, nggak tahu ya kalau cowok biasanya sih kita nggak. Nah, akhirnya dia bilang, jadi kamu nggak tahu hari ini saya ulang tahun. Kemarin malam papa saya meninggal. Oh ternyata masalahnya itu. Oh papanya meninggal. Terus saya nanya, oh ya emang kenapa? Gimana ya? Kita sebagai manusia normal, kita bilang dulu berbelasungkawa. Ada yang selesai bantu. Oke kita yuk bantu doakan papanya. Papanya juga pasti nggak mau lihat kamu seperti ini. Jadi karena kita manusia normal, kita berusaha berbelasungkawa. Kita kan, tahu nggak dia ngomong apa? Karena mungkin dia lagi emosi. Kamu itu nggak tahu perasaan saya, kamu bisa ngomong seperti itu karena kamu nggak mengalami seperti yang saya alami. Saya kehilangan papa saya itu orang paling berharga satu dunia untuk saya. Saya nggak butuh cowok, saya nggak butuh teman, saya nggak butuh saudara saya hanya butuh papa saya. Pilihan katanya seperti itu. Ya gimana nggak perasaan dia saat itu? 1 minggu yang lalu saya follow up karena saya nggak selalu ini. 1 minggu yang lalu teman saya berbicara seperti itu. Lihat kata-kata dia cuma bilang, saya nggak butuh orang lain, saya nggak butuh saudara, saya nggak butuh siapa-siapa saya nggak butuh teman-teman saya nggak butuh pacar saya. Waduh, kalau yang jadi pacarnya gimana tuh perasaannya? Ya itu yang terjadi, dia memposisikan dirinya sangat sulit sekali sehingga dia tertekan dan dia nangis seharian saja. Ya saya biarkan kamu waktu sendiri, kamu lepas aja deh semua emosi negatifnya, kamu lepas aja, saya belum mau hari-hari. Itu terjadi karena kata. Pilihan kata itu tergantung dari kita sifatnya bagaimana, tergantung dari cara kita memberi arti seperti apa. Kalau kita beri artinya bagus, tetap ya bagus. Contoh, waktu si teman saya itu bilang, kamu nggak ngerti perasaan saya orang paling menderita satu dunia. Gila, mana bisa dia bisa bilang saya orang paling menderita satu dunia? So selfish kan? Tapi dia merasa dia orang paling menderita satu dunia. Dalam hati saya mikir ini dalam hati itu, dalam hati saya nggak mau mikir. Apapun yang kamu alami sekarang, apapun yang sampai akhirnya nanti begitu betul rasa dia, saya tinggal bilang kata-kata loh, saya tinggal bilang ke diri saya, oh ini kan rasa nggak nyaman, ya sendiri, saya terus saya bilang, oh ini tanda-tanda mau naik kelas, malas banget untuk saya bisa berubah. Contoh gini, waktu lagi SD, Anda mau ke SMP, kira-kira emosi dia naik, dia turun. Jadi saya lihat lagi, ini orang sebenarnya positif habis nih, tapi satu dari satu ada pelajaran paling bagus adalah pelajaran memberi arti. Contoh gini, si orang itu sebenarnya udah positif nih. Wah, saya kasih ilmu banyak nih, ilmu fokus, mungkin akan dengan orang-orang lain nanti ada caranya 7 habits, ada ilmu ini, ada ilmu apa banyak banget apa. Tapi semua itu bullshit kalau Anda lagi tidak dalam kondisi state yang bagus. Boleh nggak sih saya ngomong agak kasar bullshit itu nggak masalah. Sensor ini. Ya oke. Itu hanya Anda bisa praktekkan semua ilmu yang kalian dapetin, mau 7 habits, mau 7 topik berpikir, mau cara apapun, itu kan teori. Itu teori hanya bisa berlangsung apabila state Anda, status kondisi Anda lagi normal atau di atas normal atau peak. Di bawah normal, otak kita, emosi kita masuk, semua yang tadi itu gak ada gunanya. Berarti ilmu-ilmu yang selama ini kalian pelajari, ilmu pengembangan diri, ilmu apapun itu gak ada gunanya loh kalau gak ada satu ilmu yang dilakukan. Namanya ilmu memberi arti. Kalau kamu beri artinya salah, oh selesai. Kita mau positif banget nih, tiba-tiba ada satu kejadian bikin kita down. Kalau kita manusia, suatu hari nanti atau misalnya sudah pernah atau belum, ada kemungkinan besar manusia akan mengalami masa-masa peak nadir
Begitu kalian menghadapi itu, pilihan kalian gimana? Atau mungkin sudah mengalami atau akan mengalami ke depannya. Apakah kalian masih mau berpikir, oh ya sudah, habislah sudah saya, memang Tuhan ini tidak adil pada saya misalnya. Atau kita kasih arti lain yang saya suka tadi, oh tanda saya mau naik atas nih, oh pasti ada sesuatu yang baru ini yang lebih hebat lagi, yang akan membuat saya lebih wow lagi ke depan sana. Yang masih arti seperti itu saja itu langsung berubah. Daun yang sangat lama hanya seketika langsung semangat. Karena saya percaya namanya energi itu, kalau suka buku The Secret, Law of Attraction, saya sangat suka itu karena energi kita berpikir, energi kita berkata-kata itu mantul ke alam semesta ini. Kalau kita kasih yang jelek, ya dia juga kasih balik yang jelek. Hukum sebab akibat atau hukum how why. Ini dari pikiran perasaan kita. Karena energi itu kekal, energi hanya bisa berubah bentuk. Itu satu. Boleh next. Kata-kata mengandung energi. Ada yang pernah dengar ini? Sains Jepang namanya Masaru Emoto. Ada yang sudah pernah tahu? Kalau tahu, belum tahu semua, bagus. Nanti kalau saya cerita, tidak merasa bosan. Jadi gini, Emoto bilang, kalau kita berbicara suatu hal yang bagus banget kepada air, kebetulan dia untuk molekul air. Kita mau hal yang bagus ke air tersebut akan menyehatkan kita karena dari sistem molekulnya dia, dari bagian terdalam airnya, molekul partikelnya itu akan berubah menjadi kristal salju seperti yang di depan itu. Kalau kita bicara yang bagus-bagus, terima kasih air, terima kasih sudah melepaskan rasa haus saya, terima kasih sudah melepaskan dahaga saya sangat terima kasih kepada air. Itu akan menyehatkan. Sebaliknya, air, kita bilang, air, kamu bodoh, kamu jelek, itu kan. Nah, ngomongin yang jelek-jelek terhadap air seperti itu, lama-lama airnya akan berubah, partikelnya itu menjadi air yang tidak menyehatkan tubuh kita. Itu adalah, ini masih kontroversi, ini sih percaya tidak percaya karena ini agak pseudoscience ya. Sains ini masih agak sulit dibuktikan, tapi berdasarkan eksperimennya beliau, Emoto bilang seperti itu. Saya sih memilih, ya sudah saya percaya aja toh, sepertinya ini memang masuk akal ada energinya. Tapi mungkin kalau yang kalian yang otaknya terlalu sains, yang terlalu gitu bilang, karena mungkin seperti itu ya, itu terserah. Tapi saya hanya berusaha untuk menyampaikan. Jadi dibikin eksperimen 3 botol. 3 botol. Kali ini bukan dengan air. Kalau dari dia bilang dengan beras. Mungkin kalian bisa coba. Kebetulan kalau yang beras ini saya belum coba. Mungkin bisa dicoba. 3 toples buka. Masukin beras. Berasnya belum dimasukin. 3-3-nya. Tutup toplesnya 3-3-nya. Kasih lambang misalnya A, B, C. Yang A tiap hari, tiap pagi, wah terima kasih beras, terima kasih. Kamu cantik deh. Wah, kamu pintar banget. Yang B kita jelek, ngomongnya bodoh, kamu jelek, kamu bikin rusak orang, pokoknya ngomongnya jelek. Yang C dicuekin aja. 3 eksperimen. Setelah kurang lebih 1 bulan atau beberapa lama berlalu, menurut Emoto saya sih terus terang belum sempat coba. Mungkin bisa dicoba. Yang beras yang dikasih tulisan bagus, thank you, terima kasih beras itu, dia tetap busuk sih karena namanya sudah 1 bulan seperti itu dibiarkan dalam toples. Toplesnya yang apa? Mungkin dibuka ya. Nah, tapi dia tidak sebusuk yang lain. Karena dia mungkin punya molekul tertentunya dikasih energi yang bagus, dia masih bisa bertahan hidup. Bahkan dia ada mungkin katanya ada wangi-wangi kayak ragi gitu, meragi. Nah, kalau dari beras kan bisa jadi ragi. Sedangkan yang kita ngomongin jelek-jelek terus, kamu bodoh, kamu jahat. Berasnya itu berubah menjadi busuk, berwarna hitam. Dikasih energi yang jelek, kita maka kasih yang jadi jelek. Ada yang mau tahu nggak yang dicuekin jadi kayak apa? Ada yang bisa tebak nggak? Angkat tangannya tebak coba. Yang dicuekin lebih parah dari cuekan. Suatu hari nanti kalian jadi orang tua, ada punya anak kecil.
Daripada anaknya dicuekin, mendingan anaknya diomelin. Anak dapat energi. Oh ya, walaupun energi jelek, kena omel. Empat deh. Nah, tapi tetap dia masih dapat energi dari orang tuanya. Dia masih bisa hidup. Kalau dicuekin, mati. Suatu hari punya orang, atau mungkin sekarang punya keponakan, atau melihat anak-anak kecil yang rasa self esteemnya rendah, anak-anak kecil yang kelihatannya kok kayaknya nggak punya semangat seperti itu, jangan-jangan mereka dicuekin di dalam keluarga mereka. Memang yang paling bagus itu diisi energi yang sehat. Kau pintar, walaupun kurang pintar, ngomongin pintar terus lama-lama udah jadi pintar dan itu terjadi. Itu kisah nyata terjadi. Orang yang kurang pintar bilang setiap hari kamu pintar, akhirnya pintar teman-teman. Halo, Mas Alfred. Terus yang dikasih energi jelek, ya memang tidak bagus, hasilnya tetap tidak bagus, tapi dia tetap masih dapat energi dibandingkan yang dicuekin. Paling nggak itu dicuekin sakitnya itu di sini dan di mana-mana. Itu sangat tidak keren sekali. Energi. Berikutnya tugas. Kalau sama saya ini, saya biasa suka kasih tugas. Tolong ambil kertas, pen atau handphone Anda, keluarkan gitu. Saya mau Anda menulis kata-kata yang baik dengan sadar maupun tidak sadar Anda ucapkan dan Anda rasanya negatif dan harus diubah. Tolong tulis, halo semuanya, yuk kita tulis baik di kertas maupun di handphone atau di gadget atau apapun, tulis aja apa kayak itu misalnya jelek kamu, bodoh kamu, dasar itu apapun, tulis semuanya. Gak usah pakai sensor di sini. Yang di sini gak usah pakai sensor. Kata-kata yang kotor yang sering kita keluarkan pun tulis. Gak usah disensor. Saya nggak suruh kalian sebutin. Kalian tulis sebanyak-banyaknya. Kalau dulu saya tulis sampai 5 lembar. Tulis sebanyak-banyaknya. Saya kasih waktu 5 menit sampai saya belum. Gimana tuh? Ada kejadian apa? Kesel sama orang itu. Mobil diserempet. Kalau saya suka ngomongnya dulu dasar. Ya, egonya itu saya harusin lebih parah. Sialan itu bisa kita ganti. Contohnya waktu saya mobil diserempet atau motor lagi nyalip saya atau gimana, saya bilang, kurang pintar. Bisa kita ganti. Oh ya, tugas berikutnya setelah di list kata-kata negatifnya, kalian bikin kata-kata yang lebih positif atau lebih netral, atau kalau bisa positif. Jadi itu diganti. Misalnya yang saya tadi bilang, dasar bego ini, saya diserempet nih, nggak ada matanya. Saya bilang, kurang pintar, kurang pintar, jadi jelek. Kita ganti, kurang cakep. Pasti lebih enak kamu. Lalu apa lagi? Kata-kata yang gak sengaja kita selalu terpikirkan, terucapkan ini. Kalau misalnya berhubungan dengan keuangan, biasa kita bisa bilang, orang kaya pasti korupsi. Contoh. Oh bukan korupsi, gak semua orang kaya korupsi. Saya nggak begitu. Nah, saya nggak gitu. Kalau begitu kita bilang saya nggak begitu. Gue nggak gitu loh. Nah berarti kan kita menerima diri kita boleh menerima kekayaan. Kalau Anda bilang yang kaya pasti korupsi, ya Anda pasti tidak mau menjadi orang kaya karena Anda kan tidak mau dicap koruptor, nggak mau dicap KPK, pakai baju orang, nggak mau dong. Siapa yang mau kan? Tapi kalau Anda sudah bilang, orang kaya tidak harus korupsi, yang korupsi itu bukan saya kaya tanpa korupsi. Bikin sebanyak-banyaknya. Ini apa yang saya ngomong sekarang ini bisa mengubah hidup Anda 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun Anda ke depannya. Yang ini penting banget. Anda bikin sekarang list kata-kata negatifnya semua, lalu Anda berusaha ganti dengan kata-kata positif. Ada lagi yang mau sharing? Tadi kata-katanya yang mau di share ke form siapa? Ya, dengan Mas siapa? Bayu, nama katanya apa yang mau?
belum sama kita ya. Oh belum, berarti nanti pasti belum. Itu powerful banget. Contohnya waktu saya rugi ratusan juta rupiah di bisnis saya, wah ini gimana nih? Saya tertipu itu ganti. Saya bilang, oh ini ongkos saya belajar seperti ini supaya saya bisa dapat pengalaman ini, supaya kedepannya saya bisa dapat yang lebih banyak lagi. Kita reframe namanya. Otak kita reframe, kita ganti kata-kata yang selama ini kita bilang, jangan ketipu, ganti semuanya. Sudah dilakukan semuanya? Nah, setiap kali ini pasti sulit sekali, saya kadang masih sulit. Contohnya misalnya mobil diserempet tiba-tiba, kadang masih keluar tuh pengen ngomong bisa begitu gitu. Tapi begitu keluar, kita kasih waktu diri kita. Kalau saya kasih waktu buat saya 6 detik. Dalam waktu 6 detik saya sudah harus insaf. Sadar, oh maaf tadi saya berkata kasar. Ya, harusnya saya ngomong pada belum. Anda harus dikasih time frame dulu. Lama-lama